Ada suatu malam di tahun ini yang bikin aku diam di kamar sambil natap langit-langit kamar. Ngelamun mikirin, ya ada banyak hal. Kayak mikirin segala hal yang gak pengen dipikirin sebelumnya. Yang gak pernah pengen aku kasih atensi. Karena beberapa kali kita suka denial sama suatu hal. Kayak gak mau mikirin hal itu karena beberapa alasan. Jadi buru-buru diusir pergi supaya menghilang cepat. Aku juga suka kayak gitu. Karena sejujurnya, denial itu seru. Kabur dari suatu hal yang bikin gak nyaman. Menghilang dari radar yang bikin cemas. Kalau di psikologi, ini namanya mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Salah satu kegiatan yang kita lakuin buat ngatasin perasaan cemas dan gak aman. Ya, salah satu caranya denial. Jadi malam itu, aku ngasih ruang supaya beberapa hal yang dulunya aku tolak keberadaannya datang sebentar kepikiran. Dari hal-hal yang memalukan, hal yang bikin sedih, hal bodoh yang pengen dikatain, atau juga hal-hal yang bikin takut. Tapi menerima itu gak pernah mudah. Setiap nyoba buat nerima sesuatu yang gak kita suka, sesuatu dalam diri kita kayak punya alarm yang sengaja dibunyiin kenceng-kenceng waktu ada benda asing datang. Kayak diperintahin supaya kita buru-buru kabur agar selamat. Supaya kita tetap aman, tetap nyaman. Salah satu hal yang aku pikirin waktu itu adalah aku mempertanyakan pilihanku saat ini. Yang aku pilih, yang sedang aku jalanin sekarang, itu benar gak sih? Karena ada beberapa orang yang mempertanyakan pilihan yang udah aku buat. Ngeraguin jalan yang udah aku tuju. Tahu gak sih, waktu diremehin kayak gitu, ada dua dilema yang datang. Pertama, ada keyakinan dan tekad besar yang datang buat buktiin kalau omongan mereka itu salah. Aku merasa aku mampu dan omongan mereka itu salah. Mereka ngomong gitu karena ya sibuk ngomentarin kehidupan orang aja. Tapi yang kedua, ada fase dimana aku mulai ragu sama jalan yang udah aku pilih. Jadi mikir kayak, apa omongan mereka bener ya? Gimana kalau ternyata pilihanku emang salah? Apa aku harus nyerah aja? Aku ingat banget adegan di drama 25-21. Salah satu pelatih Nahido pernah nyuruh dia berhenti. Kata pelatihnya, kamu juga harus tahu kapan waktunya menyerah. Kita harus tahu kapan waktunya menyerah. Emang kapan waktu yang tepat untuk menyerah? Banyak yang bilang kita harus berusaha terus, berusaha lagi. Karena gak ada yang tahu apa yang sedang nunggu kita di depan sana. Tapi gimana kalau perjalanan itu gak menghasilkan apa-apa meski kita udah berusaha sekuat tenaga? Gimana kalau ternyata apa yang kita kejar itu emang bukan diperuntukkan untuk kita?
Karena segala hal yang bukan diperuntukkan untuk kita, mau dikejar dan diusahakan sekuat apapun juga tetap gak akan bisa datang. Ketakutan akhirnya datang buat negasin kalau keraguan itu adalah sebuah kemungkinan yang mungkin terjadi. Ditambah waktu lihat orang-orang di sekitar kita jalannya sangat cepat. Laju pergerakan dunia itu rasanya jauh lebih pesat dibanding jam terbang pesawat sedunia. Sekali kita diam di tempat, nggak mau bergerak dan nyerah sama keadaan, kita bakal ketinggalan semakin jauh. Waktu malam itu aku nangis dan kepikiran tentang pilihan yang udah aku ambil, jam tetap berdetak setiap detiknya. Bergerak, berporos, nggak akan mau nunggu sampai aku pulih dan berkenan bangkit. Hidup akan tetap berjalan. Rasanya takut. Ketakutan itu bukan suatu hal yang menyenangkan. Beberapa kalimat di kepala kayak ngasih pertanyaan untuk aku semakin ragu dan bingung. Perasaan takut itu rasanya mau dibiarin lepas aja untuk ditolak lagi keberadaannya. Tapi waktu itu aku milih buat mendekap erat ketakutan itu. Aku nangis di balik selimut, meluk diri sendiri karena cuma aku satu-satunya manusia yang siap sedia jadi emergency call untuk diri sendiri. Rasa takut itu ada, rasa takut itu valid. Tahu nggak, di kehidupan ini ternyata kita juga butuh rasa takut. Kita juga butuh bingung dan ragu buat lihat semuanya satu-satu. Rasa takut itu timbul karena kita sayang sama diri kita sendiri. Kita gak mau ngerasa sakit. Makanya rasa takut itu ngasih peringatan untuk segera dikasih tanggapan. Mungkin dengan diobati, mungkin dengan dipeluk erat. Ketakutan emang bisa bawa kita ke dalam jurang gelap yang bahkan gak kelihatan ujungnya ada di mana. Bisa juga bikin kita tersesat di tengah hutan berkabut dan milih berhenti karena segala hal yang ada di depan sana mungkin banyak seramnya. Tapi ketakutan juga bisa menuntut kita lebih hati-hati, lebih punya persiapan. Oh, hari ini lagi mendung. Aku gak mau kehujanan, jadi aku harus bawa payung. Kita takut kehujanan, jadi kita punya pilihan untuk mempersiapkan payung sebelum hujan datang. Sama kayak emosi lainnya. Bahagia, senang, excited, atau apapun itu. Takut juga perlu kita terima. Bingung juga perlu kita pelajari. Ragu juga perlu kita beri atensi. Walaupun masih suka denial, ya nggak apa-apa. Pelan-pelan, coba kasih ruang dan waktu untuk bicara sebentar sama diri sendiri. Karena yang paling paham diri kita untuk mendengarkan dengan penuh, ya diri kita sendiri.